Kayak yang udah kita tahu aja Nat. Indonesia itu kan banyak banget sejarahnya ya. Apalagi ya di bulan ini nih Agustus. Tepat banget sama kemerdekaan Indonesia. Dan lo kebayang lah berarti kan sekelam apa dulu penjajahan waktu pas zaman Belanda. Terus juga pasti kan banyak banget tuh hal-hal mistisnya, karena banyak banget orang yang meninggal kan dari peperangan itu. Iya benar. Nah tanpa kita sadar sebenarnya hal-hal itu tuh masih ke bawah sampai sekarang Nat. Kayak kebayangkan loh, masih banyak banget kayak bangunan-bangunan bekas penjajahan Belanda, jalanan-jalanan yang lo tahu tuh itu juga bekas peperangan gitu kan. Nah kita tuh gak sadar ternyata bisa jadi hal-hal mistis atau sosok-sosok dari masa lalu masih neror kita sampai sekarang. Cerita ini gue dapat dari pendengar kita yang ngirim ke email kita di scarythings.indo@gmail.com. Oke. Tapi yang ngirim cerita ini dia minta identitasnya tuh disamarin banget Nat. Jadi nama yang gue sebut ini udah nama samaran ya. Oke. Kejadiannya terjadi tahun 2000, yang ngalamin namanya Dinda. Waktu pas Dinda tuh masih kecil, masih SD lah. Dan ini FYI Dinda tuh bukan anak indigo ya. Dia tinggal di Jakarta Pusat, deket mall. Dan kejadiannya itu pas Dinda tuh baru selesai sholat Isya. Oke. Waktu itu Dinda tuh cuma berdua doang sama mamanya karena papa itu lagi pergi keluar kota. Jadi biar lo kebayang layout rumahnya ya. Pas masuk ke rumah Dinda, baru masuk itu tuh lo langsung ketemu sama ruang tamu dan TV. Nah kan ada sofa berarti kan tuh yang madep ke ruang TV. Di belakang sofa itu tuh kamar-kamar, ada kamar Dinda dan kamar orang tuanya. Nah ini kejadiannya. Waktu pas jam 8 malam, Dinda itu lagi nonton dan mamanya lagi masak di dapur. Dapurnya tuh di belakang, bagian belakang rumahnya. Pas lagi nonton, mamanya tuh bilang lah dia tuh mau keluar sebentar buat beli sesuatu. Nah Dinda tuh iya aja karena dia udah biasa di rumah sendiri. Terus papanya tuh kan jarang di rumah, jadi hal itu tuh biasa buat Dinda lah. Di rumah sendirian ditinggal sama mama papanya sebentar gitu. Oke. Mamanya pergi dengan posisi ngunci pintu rumah dari luar. Ya pertama kan Dinda masih kecil ya, takutnya gimana-gimana gitu kenapa-napa kan. Jadi biar gak ada sembarangan orang masuk, makanya tuh Dinda dikuncin dari luar. Udah tuh pas mamanya pergi, Dinda duduklah di ruang TV sambil nonton. Gak lama Dinda lagi nonton TV, dia tuh denger kayak ada samar-samar dari belakang dia tuh ada suara kayak tolong, tolong gitu. Nah Dinda yang denger itu langsung matiin TV buat mastiin kayak itu suara dari mana asalnya. Pas Dinda matiin TV-nya, suara tolong-tolong itu gak ada. Dinda mikir kayak, oh mungkin tuh suara dari TV. Karena kan pas TV-nya hidup, ada suara tolong. Pas TV dimatiin sama Dinda, suaranya hilang kan. Akhirnya Dinda hidupin lagi tuh TV-nya, nonton lah dia. Pas Dinda lagi nyalain TV, suara minta tolong tuh ada lagi. Tolong, tolong gitu. Tapi masih gak jelas nih arah suaranya dari mana, sumber suaranya. Oke. Pas Dinda kerasin suara TV-nya, ternyata suara minta tolong itu tuh makin jelas, makin keras gitu. Dia sadar ternyata sumber suara tolong-tolong itu tuh berasal dari belakang kiri Dinda. Dan belakang kiri Dinda itu kamarnya dia. Pas Dinda nengok ke kiri, dia cuma ngeliat kayak pintu kamar dia ketutup. Dinda nengok ke depan lagi, tiba-tiba dia denger tuh ada kayak suara barang jatuh dari kamarnya. Langsung lah kan dia lari ke kamarnya buat kayak ngecek itu apa yang jatuh. Pas dia buka pintu kamarnya, box-box mainannya tuh jatuh dan mainannya tuh berantakan di lantai semua. Diberesin lah tuh sama Dinda mainannya semua. Nah udah beresin, Dinda tuh mau keluar lagi buat nonton lagi tuh sambil nunggu nyokapnya. Pas banget nih dia keluar pintu kamarnya, tiba-tiba ada suara dari belakang Dinda yang bilang kayak, kamu gak mau main sama aku ya? Kok mainannya diberesin? Nah dia denger suara cewek itu kayak suara perempuan dan serak-serak gitu Nat. Nengoklah Dinda ke belakang kan, buat ngecek tuh siapa. Pas dia nengok, ternyata dia tuh ngeliat ada sosok cewek perempuan gitu, lumayan dewasa lah, mukanya pucat, pakai baju kebaya zaman dulu. Dan Dinda tuh ngeliat leher perempuan itu tuh kayak ada bekas luka biru, kayak diikat sesuatu gitu lebih Nat. Ngeliat gitu Dinda kaget, dia langsung kayak duduk ngeringkuk sambil nutupin mukanya di antara kaki, kebayang nggak? Kayak anak kecil gitu. Ngeringkuk gitu loh. Nah kayak belum ada semenit Dinda tuh ngeringkuk sambil nangis, tiba-tiba dia denger kayak
suasana di sekitar dia tuh rame banget kayak banyak orang. Nah, Dinda tuh coba ngangkat kepala dari posisi ngeringkuk itu, tapi tuh dia nggak berani nengok ke depan karena dia takut sosok itu masih ada depan dia kan. Dia jadi madep ke kanan tuh. Nah, kalau dia madep kanan, dia tuh ngelihat pintu rumahnya dia, pintu rumah luar gitu. Pas Dinda nengok ke arah pintu rumahnya dia ke kanan, ternyata pintu rumahnya tuh udah kebuka, Nat. Terus Dinda lihat di luar rumahnya tuh rame banget orang lalu lalang, tapi anehnya yang Dinda lihat itu orang-orang itu pakai baju tradisional semua. Baju kebaya, baju zaman dulu. Ini padahal kondisinya tuh rumahnya Dinda masih dikunci dari luar kan? Betul. Shit. Nah, tapi yang lebih ngerinya lagi nih, Dinda ngelihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah dia, kakinya tuh nggak ada nyentuh tanah, jadi pada melayang semua. Oh shit. Makin deg-degan, Dinda sadar ternyata ada bau busuk tuh yang nggak enak banget di sekitar dia. Dinda tegesin lagi penciumannya, ternyata asal baunya itu berasal dari kamarnya Dinda. Nah, berarti kan dia harus nengok ke belakang buat nengok ke kamarnya dia dong. Iya. Pas dia nengok ke belakang, ternyata ruangannya berubah, Nat. Bukan kayak kamarnya Dinda, tapi yang Dinda lihat itu kayak ada kain yang nutupin ruangan di depannya Dinda gitu. Akhirnya Dinda mutusin buat berdiri dan ngecek dong ruangan itu ada apa, kok tiba-tiba dikainin. Makin Dinda berdiri, Dinda tuh makin sadar kalau ternyata dia itu tuh lagi gak ada di rumahnya. Tapi dia ngeliat sekelilingnya, dia tuh kayak lagi ada di gubuk tua yang dia pun juga gak tahu di mana. jadi dia kayak ke dimensi lain gitu. Iya. Nah, Dinda tuh mikir kayak, gue tetap harus fokus. Gue mau ngeliat ruangan yang ketutupan kain itu dalamnya apa. Dibukalah sama Dinda pelan-pelan kain yang ketutupan itu. Dan Dinda tuh kaget sekaget-kaget Nat ngeliat isi ruangan itu karena dia ngeliat ada kayak kasur jelek gitu di depannya dia. Terus ada perempuan yang tadi dia lihat di kamarnya, tapi perempuan ini sekarang posisinya ada di atas kasur dengan posisi udah gak bernyawa. Mukanya pucat, ada bekas sayatan di samping bibirnya, dan ada kain yang ngelilit leher perempuan itu. Dan Dinda juga ngeliat perempuan itu tuh tiduran dengan posisi telanjang gitu, Nat. Dinda kaget banget kan rasanya, bener-bener deg-degan banget tuh. Nah, tiba-tiba pas dia lagi ngerasa deg-degan kaget gitu, Dinda tuh ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam dirinya dan penglihatan dia tuh langsung jadi hitam blackout gitu. Pas posisi dia lagi blackout, tiba-tiba banget dia tuh kayak dikasih vision dan dia bisa ngeliat jelas banget gimana perempuan itu bisa meninggal. Si sosok cewek yang dia lihat itu. Cewek itu dikasih nama Lisa. Katanya sebelum Lisa meninggal, Lisa ini tuh perempuan cantik banget yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Lisa tuh bener-bener sering banget diincar sama cowok-cowok di sana. Dan beberapa kali pun juga dia suka dilamar sama saudagar kaya, sama orang Belanda. Sampai nih ada satu cowok, orang Belanda kaya raya banget, yang bener-bener pengen banget nikahin Lisa sampai ngelamar Lisa berkali-kali, tapi ditolak mulu sama Lisa. Kenapa ditolak? Karena sebenarnya cowok ini nih, orang kaya ini udah punya 2 istri. Ya Lisa gak mau lah, pengennya sama cowok perjaka gitu kan. Karena kesel selalu ditolak, orang kaya itu tuh berniat buat ngebunuh Lisa. Dengan niat kalau misalnya dia gak bisa ngedapetin Lisa, ya orang lain juga gak boleh ngedapetin Lisa. Tapi sebelum itu tuh orang kaya tuh nanya berkali-kali sama Lisa, mau gak nikah sama dia, mau gak nikah sama dia. Tapi Lisa tetap jawab gak mau. Akhirnya orang kaya itu minta anak buahnya buat ngebunuh Lisa. Nah tapi sebelum ngebunuh Lisa tuh, ini bangsat sih menurut gue, kalau anak-anak buah orang kaya itu merkosa Lisa rame-rame dulu, baru dibunuh Lisanya. Gila. Divisionnya Dinda tuh jelas banget, Nat. Dia tuh bisa ngeliat kejadian Lisa nih kayak gimana, jelas banget lah. Nah tapi ceritanya belum selesai ternyata. Di visionnya Dinda itu, pas Lisa mati, Dinda tuh ngeliat kayak Lisa tuh diperkosa lagi, tapi sekarang sama si orang kaya Belanda itu. Nah, si orang kaya itu tuh kesel karena Lisa tuh pas diperkosa, pas dipakai ya, itu tuh gak berekspresi. Ya namanya orang udah mati kan gak berekspresi kan. Iya. Nah tapi mungkin karena si orang kaya ini kesetanan dan gila, jadi tuh dia nyayat sisi-sisi bibirnya Lisa biar kelihatan kayak Lisa tuh senyum. Gila. Kebayang kan? Nah pas ngeliat kayak gitu, tiba-tiba pandangan Dinda tuh langsung berubah. Dinda ngelekin matanya, dan dia tuh bisa ngeliat jelas banget kalau dia tuh udah di posisi rumahnya yang kayak biasa dan udah normal lagi. Nah pas dia udah ngeliat posisi rumahnya udah jelas, dia ngeliat kalau misalnya dia udah balik lagi ke kehidupan nyata gitu ya. Tiba-tiba Dinda dengar kayak ada suara cewek bisik-bisik, dan dia tuh yakin banget kalau itu suara Lisa. Dia dengar kayak, aku cuma ingin menikah, kenapa dibunuh? Nah Dinda tuh dengan tenang ngejawab pertanyaan Lisa nih dengan kayak, kata mama aku,
orang yang meninggal duluan itu adalah orang yang disayang Tuhan. Artinya Tuhan tuh sayang sama kamu. Ya anak kecil kan polos jawab kayak gitu kan Bi. Dan ya itu semenjak kejadian dia tiba-tiba punya vision dan pindah dimensi gitu, untungnya udah gak pernah lagi Dinda ngerasain kayak kejadian-kejadian mistis apalagi ngeliat Lisa lagi. Jadi itu kejadiannya bener-bener cuma sekali doang dia bisa ngelihat hal-hal gaib gitu Moy. Pas udah gede bener-bener gak bisa sama sekali. Udah gak bisa. Dengan alasan juga si Dina tuh gak tahu kenapa tiba-tiba dia pindah dimensi dan bisa ngeliat kayak gitu loh. Mungkin si Lisa mau ngasih pesan gitu kali ya. Mungkin bisa jadi. Tragis banget sih meninggalnya si Lisa ini. Dan itu berarti Dinda dapat vision kayak gitu out of nowhere aja tuh Moy. Iya. Ya mungkin bener kata Nadila kayak Bi. Mungkin si Lisa tuh pengen nyampein pesan doang. Pas udah lega nih, arwahnya udah tenang, udah hilang gitu aja. Nat Moy, mungkin banyak dari teman-teman lo yang gak percaya sama kejadian mistis sampai akhirnya percaya kalau misalkan udah ngalamin sendiri, ya gak sih? Iya benar. Iya benar-benar. Gue ada cerita yang mirip kayak gitu. Cerita ini dari seseorang yang nyeritain cerita horor yang dialamin sama nyokapnya semasa dulu di tahun 1996. Oke. Nama nyokapnya kita samarin jadi Gina ya. Ini tepatnya di Ternate. Waktu Gina ini tinggal di asrama Katolik di Ternate itu. Asramanya ini sebenarnya terkenal horor dan angker karena katanya asrama ini tuh dibangun di atas makamnya para penjajah Belanda yang waktu itu ngejajah Ternate. Oke. Selain horor dan angker, asrama ini juga terkenal disiplin banget. Nah, salah satu aturan disiplin dari asramanya ini, siswi di asrama itu gak dibolehin buat mandi di atas jam 5 sore. Oke. Nah, ada satu waktu nih, Gina ini lagi di satu ruangan baca buku. Barengan sama satu temennya yang namanya Loli. Yang Loli ini tuh lagi nyetrika. Okay. Nah, Loli ini adalah anak indigo. Tiba-tiba Loli yang indigo ini bilang ke Gina, Gin, ada yang mau ikutan baca tuh sama lo. Ya karena Gina tahu Loli ini indigo, dia takut dong. Apaan sih lo, gak usah ngomong-ngomong kayak gitulah. Udah akhirnya Gina jadi gak mood baca, dia mandi aja tuh abis itu. Nah besoknya sekitar jam 3 sore, Gina ini lagi ngobrol sama teman-temannya di luar kamar. Tiba-tiba si Gina dan teman-temannya ini ngedengar ada suara teriakan dari dalam kamar, dari tempat mereka tidur tuh rame-rame, asrama kan. Lari tuh Gina sama teman-temannya ke sana ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamar ini udah ada satu suster Katolik gitu ya. Karena mereka asrama kan. Ada Suster Maria di situ. Kenapa teriak-teriak kata Suster Maria? Nah di dalam itu yang teriak-teriak ternyata Loli di dalam kamar. Kata Loli, tadi ada yang narik kaki saya sus. Nah karena emang itu posisinya Loli lagi tidur sendirian, si Suster Maria gak percaya dong. Ya sendirian gimana caranya dia narik kaki lo gitu kan. Halu dikira ya. Si suster ini bilang, kamu mimpi aja kali, jangan ngawur deh. Udah mandi aja sana. Kamu tadi habis sekolah belum bersih-bersih badan kan. Ya udah mandilah tuh si Loli ini. Nah malamnya teman-temannya Gina dan Loli itu tuh pada kepo, kenapa kok Loli teriak-teriak pas itu. Loli ceritain lah, tadi tuh waktu gue lagi tidur, gue mimpi ketemu sama sosok perempuan cantik banget kayak noni Belanda gitu. Nah si sosok ini tiba-tiba dia jalan ngedeket ke arah gue sampai mukanya itu cuman sejengkal dari muka gue. Tapi tiba-tiba gue tuh langsung kaget karena gue ngerasa kaki gue kayak ada yang narik, makanya gue teriak tadi. Kata Loli gitu. Oh berarti pas ditarik tuh beneran real life ya, bukan mimpi ya? Nah dia ngerasanya kayak gitu Moy. Teman-temannya sih bilang ya ngerasa takut juga kalau misalkan kejadian ke mereka sendiri. Ya lu juga kalau ngerasain gitu pasti takut kan. Iya. Nah cuman di situ Suster Maria gak percaya sama Loli, ya kan? Cuman di saat obrolan Loli dan teman-temannya itu, Loli tuh bilang justru gue tuh sebenarnya pengen buktiin ke mereka, ke Suster Maria dan suster-suster lainnya, kalau sebenarnya alam lain itu real, beneran ada. Lo semua juga percaya kan? Kata Loli kayak gitu. Udah nih besokannya pas mereka balik ke asrama dari sekolah, mereka disuruh buat beres-beres kerja bakti. Karena dalam waktu dekat itu bakalan ada pastor dari luar negeri yang mau datang ke asramanya mereka.
Udah nih selesai bersih-bersih tuh sekitar jam 7-an malam. Dan jadinya itu cuman hari itu aja. Mereka semua, siswi-siswi ini disuruh buat mandi walaupun udah di atas jam 5 sore. Mandi tuh semua. Dan by the way, teman-temannya ini mereka berlima ya. Gue gak tahu apakah ini satu asrama atau satu geng, gue gak ngerti. Tapi memang mereka tuh berlima terus intinya. Ada Gina, Loli, dan 3 orang teman lainnya. Sampai di depan kamar mandi, Loli tuh bilang, kalian duluan aja ya, barang gue ada yang ketinggalan di dalam kamar. Berarti di kamar mandi itu sisa 4 orang kan? Ya. Gina sama 3 temen yang lain. Nih lo bayangin ya, jadi pintu bilik kamar mandi itu ada 6. Di dalam satu kamar mandi gede nih, di area kamar mandi ada 6 bilik kamar mandi. Nah, pintunya itu kayak yang di tempat umum gitu loh. Jadi atas sama bawahnya ada space-nya. Ya. Jadi lu bisa lihat ke dalam nih, kayak bagian setengah bagian kepala sama bagian kaki tuh kelihatan. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang mandi di dalam bilik, ya ada, mesti kelihatan orangnya dari luar gitu kan. Pas Loli balik lagi ke kamar mandi itu, dari dia ngambil barang di kamar, dia nggak ikut mandi karena Loli ini ngelihat dari bagian atas tiap kamar mandi itu, tiap bilik itu kelihatan kan, setengah kepalanya kan. Ya. Harusnya ada 4 orang yang mandi dong. Tapi Loli ngelihat samar-samar ada 5 kepala. Oke. Walaupun sebenarnya ada satu bilik lagi yang kosong kan, cuman ya Loli masih mau mastiin nih siapa tuh yang ada di dalam kamar mandi itu. Nah akhirnya si Loli ini nunduk, dia lihat satu-satu, ternyata yang ada kakinya cuma 4. Wow. Jadi kalau lu lihat di atas itu ada 5 kepala, tapi kalau lihat di bawah cuma ada 4 kaki di masing-masing bilik itu. Larilah dia, si Loli ini manggil Suster Maria karena ya Suster Maria kan kemarin gak percaya dong sama cerita-cerita mistis. Akhirnya dia mau buktiin nih. Begitu datang Suster Maria, Loli suruh Suster Maria ini ngecek. Dan bener tuh, kaget si Suster Maria ini. Karena si Suster Maria juga ngitung. Total kelihatan dari luar tuh ada 5 kepala. Tapi kalau misalkan nunduk, dilihat kakinya ngintip, cuma ada 4 kakinya. Nah ternyata setelah kejadian itu, Suster Maria tuh cerita ke Loli, Gina, sama teman-teman yang lain. Jadi 2 hari yang lalu, Suster Maria ini bangun jam 3 pagi Nat, Moy. Karena dia harus piket pagi. Jadi bersih-bersih beberapa bagian asrama lah. Oke. Nah, Suster Maria ini ngedengar dari arah dapur ada bunyi-bunyi orang lagi sibuk gitu. Padahal biasanya suster yang lagi masak itu tuh bangunnya jam 4 subuh. Emang bikin sarapan pagi lah gitu. Nah kenapa ini jam 3 pagi udah ada yang masak-masak? Berarti kecepetan dong. Suster Maria periksa ke daerah dapur itu. Dan pas udah deket bagian dapur, dia ngeliat lampu, bahkan belum nyalain lampu bagian dapur. Ya jadi dia gak bisa lihat dong suster yang di dalam tuh siapa yang di dalam dapur. Pun gimana caranya masak tapi lampu mati, gak mungkin kan. Nah dia tetap positif nih. Ya mungkin emang beneran orang kali ya. Walaupun di sisi lain dia juga takut buat ngecek. Akhirnya dia balik badan, dia gak jadi tuh masuk ke dapur. Tapi begitu dia balik badan, Suster Maria ini kaget banget karena tiba-tiba muncul suster masak yang beneran ada. Jadi kayak baru datang. Ya terus berarti yang di dapur siapa dong? Ya kan? Nah pas Suster Maria balik lagi, dia balik badan ke arah dapur, dia beraniin coba ngecek, ternyata gak ada siapa-siapa dalam sana. Wow. Suaranya juga hilang gitu aja. Nah cuman kejadian ini dia gak ceritain ke siapa-siapa. Ke suster masak yang dia temuin pun dia gak cerita nih. Maksudnya dia ngerasa apa sebelum dia ketemu sama si suster masak ini. Karena dia takut bikin parno banyak orang. Bahkan ada cerita juga dari satu suster yang lain, kalau dia tuh sering dengar suara kayak ada orang-orang rame lagi perang gitu di dalam asrama. Wow. Ada suara kayak tembak-tembakan yang nyaring banget. Dan banyak suara-suara teriakan orang minta tolong yang keras banget katanya. Tapi kayaknya either suster-suster ini positive thinking, denial, atau ya sekedar gak mau bikin suasana asrama ini makin horor aja kali ya. Makanya cerita ini tuh gak disebarin sama orang-orang di waktu itu. Bahkan menurut gue Bi, kayaknya suster-suster di sana pun juga pernah ngerasain kejadian horor tapi saling gak cerita aja lagi. Bisa jadi sih ya Mu ya, Ya kan? Atau ya itu tadi makanya gue bilang, apakah mereka denial, atau mereka juga gak berani ngomongin ini. Kalau misalkan di up pun belum tentu orang-orang pada percaya. Mau dibersihin juga gak ngerti caranya. Mungkin ya. Berarti sampai sekarang
si asrama itu juga masih horor gitu dong, Bi? Gua nggak tahu sih, karena ini kan 1996 ya. Yeah. Gua nggak tahu apakah asrama ini udah direnov kah, atau bahkan udah dirobohin. Gue juga nggak tahu karena si orang yang ngirim cerita ini nggak nyebutin nama asramanya apa. Maybe. Iya. Jadi ada perempuan, namanya kita sebut aja Miska. Jadi ada satu cerita tentang dia yang bikin hidupnya berubah drastis setelah dia ikut acara sekolah di luar tahun 2022 kemarin. Miska ini tuh kelas 11 SMA. Waktu itu sekolahnya tuh ngadain acara belajar di luar. Jadi ada 2 tempat yang mereka datengin. Salah satunya Museum Geologi. Kejadian ini tuh ada di Bandung. Dan mungkin buat sebagian orang yang gak kenal dan tahu daerah Bandung udah gak asing lagi sama tempat ini. Dan kejadian itu tuh di Taman Hutan Juanda atau bisa dikenal sebagai Tahura. Nah, waktu kesana Miska tuh lagi dapat hari pertama. Dan kebetulan juga museum dan Tahura itu baru beroperasi lagi setelah 2 tahun tutup karena COVID. Awalnya tuh Miska ngerasa biasa aja, kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Tapi kata teman-temannya Miska, pas mereka datang di tempat yang pertama, Museum Geologi itu, mukanya Miska tuh berubah, jadi sedikit layu dan auranya tuh katanya gak menarik. Pokoknya raut wajahnya tuh kelihatan jelek gitu. Udah tuh beberapa jam mereka di situ, kurang lebih jam 11 siang, mereka lanjut ke destinasi kedua. Miska tuh di situ masih ngerasa aman-aman aja. Terus akhirnya dia masuk lah sama teman-temannya tanpa didampingin sama guru. Beberapa menit setelah jalan lumayan jauh, tiba-tiba tuh hujan deras banget. Dan posisinya di taman itu tuh cuma sekolah Miska doang yang datang ke sana. Miska sama temennya tuh neduh di tempat yang banyak pohon dan lumayan gelap. Dan setelah hujannya reda, Miska lanjutlah buat ke arah gua Jepang dan Belanda. Nah, pas udah sampai ke gua Belanda, di situ Miska tuh ngerasa sedikit mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas Miska lagi ngomong sama temennya, di situ teman-temannya tuh tiba-tiba bilang, "Kok muka lo pucat sih? Lo sakit ya?" Miska bingung tuh di situ. Tapi akhirnya dia lanjutin lah perjalanannya tuh ke dalam gua Jepangnya dulu. Dan setelah masuk ke dalam gua, nggak lama dari situ, Miska tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil. Terus anak kecilnya itu tuh lagi nangis. Dan suaranya tuh kayak suara-suara yang kesakitan gitu. Dari sudut lorong gua, Miska tuh ngeliat sosok anak kecil itu tuh mukanya cantik, baik, mirip kayak anak Belanda gitu. Si anak Belandanya ini tuh katanya teriak-teriak, merintih kesakitan kayak minta tolong gitu. Terus karena si Miska takut, jadi Miska tuh ngomong, "Udah dong jangan ganggu gue mau pulang." Terus gak lama dari sosok itu kelihatan, sekelebat tuh ada bayangan hitam yang lewat. Dan si Miska tuh ngedenger ada suara langkah kaki juga. Tapi pas dia nanya-nanya ke temennya, gak ada yang denger sama sekali tuh. Mereka cuma bilang, "Mungkin lo kecapean kali, karena dari tadi kan kata teman-temannya juga mukanya pucet kan." Tapi tiba-tiba si Miska ini tuh nyium bau amis darah nyengat banget. Dan di situ si Miska nih mulai takut banget nih. Dia langsung megangin temennya tuh biar gak ketinggalan rombongan. Dan pas akhirnya mereka keluar gua Jepang, Miska tuh sekelibat ngelihat bayangan putih yang lumayan jelas banget. Tapi pas ditanya lagi ke temennya nih, temennya gak lihat lagi. Sosoknya banyak banget ya? Banyak banget Moy. Nah mulai nih dari kejadian itu, si Miska udah mulai ngerasa nih ini udah banyak banget yang ngeganggu dia. Tapi di situ dia tuh ngerasa lagi tuh punggungnya tuh kerasa berat. Dan dia tuh jadi sering ngelamun. Walaupun posisinya dia tuh sambil jalan buat ke gua Belanda. Dan di situ karena kondisinya lagi habis hujan, jadi tuh suasananya jadi kayak lebih mencekam gitu. Akhirnya nyampe lah tuh mereka ke gua Belanda. Miska masuk tuh ke sana rame-rame sama temen-temennya. Nah kebetulan temen-temen yang datang ke situ kayak pada teriak-teriak dan gak ngejaga sikap gitu, kayak sembarangan lah. Pas masuk di dalam gua itu juga, sesekali Miska tuh nyobalah nengok ke atas, terus nengok ke belakang. Karena emang dia tuh dari tadi ngerasa ada yang ngikutin di belakang kan. Tapi untungnya tuh gak ada apa-apa.
Di situ sebenarnya dia udah mulai takut nih, tapi dia nyoba ngalihin lah, dia main HP aja tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasa merinding karena dia ngerasa di depan mukanya dia tiba-tiba tuh kayak ada rambut yang ngibas ke muka gitu. Dan pas si Miska ngeliat atas Moebi, dia tuh ngeliat jelas banget ada noni Belanda yang rambutnya tuh dikuncir satu, tapi dia tuh nunduk terus ngibas-ngibasin rambutnya ke bawah, ke mukanya si Miska itu. Miska langsung lari lah tuh ke arah temen-temennya dia udah takut banget. Tapi pas sambil dia nengok ke belakang ngeliat si sosok yang tadi, gak ada lagi sosoknya. Wow. Nah akhirnya ya udahlah tuh, dia langsung cepet-cepet jalan mau ke pintu keluar. Tapi tiba-tiba pas dia di pintu keluar itu, si Miska tuh nangis, terus teriak-teriak. Dia ngomong gak mau pulang, maunya di sini aja. Miskanya. Hah? Nah pas udah ngomong kayak gitu, si Miska tuh tiba-tiba jongkok nyender ke tembok gua sambil nangis kenceng banget. Terus akhirnya ditarik-tarik lah sama teman-temannya buat langsung keluar dari gua kan. Nah udah tuh, terus si Miska udah sadar, dia balik lagi lah ke bisnya. Pas si Miska lagi naik ke bis, tiba-tiba banget Bi, dia nangis sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak pakai bahasa Sunda yang artinya tuh gak mau pulang, pengen di sini aja, tapi mau bawa anak ini. Jadi dia sambil nangis sambil ngomongin kayak gitu terus berkali-kali. Pokoknya di bis itu tuh bener-bener jadi rame banget karena ngeliatin si Miska ini kan. Dan pas nyampe di sekolah, Miska tuh masih dalam keadaan nangis. Wow. Udah tuh abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah dia masih nangis lagi gak berhenti. Dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis. Dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari. Bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Moebi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua tuh gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidur lah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah tapi gak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh ngomong-ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, "Lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur." Wow. Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, "Ih mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak." Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Moebi. Nah singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung dekat rumahnya ini. Pas malamnya si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, "Itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo kesini, karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo gak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo gak akan dapet jodoh." Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Ya.
Di situ sebenarnya abang itu kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga didatengin mulu kan. Nah pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. Pak bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya. Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, itu udah diikutin berapa kali. Si abangnya ngomong, adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang. Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti. Coba ikut saya aja biar saya bantu. Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya. Mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk mukanya tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapaknya tuh di situ ngomong, "Dek jangan takut dek, dia gak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang." Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya, "Dek ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu." "Siapa ya pak, boleh dijelasin lebih detail gak?" Terus si bapak itu bilang, "Gak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin, si Miska." Nah menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas. Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuman si Miska diikutin, karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abangnya Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh gak cuma satu sosok doang Muy, malah jadi 2 sosok. Kayaknya sih bener ya, teror-teror dari masa lalu tuh emang masih bergentayangan sampai sekarang. Gue gak tahu apakah mereka tuh mau nyampein pesan ke orang-orang di zaman sekarang, atau ya memang masih gentayangan aja karena belum tenang arwahnya. Ya kalau memang ternyata teror-teror itu masih ada, kita jadi tahu sih, bisa jadi hal itu emang kejadian di masa lalu. Karena kan gak ada di buku sejarah ya.